Amanat Pembina Upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang hari ini sangat berbahagia, cita-cita orang tuanya tercapai, doa ibu dan puasa Senin Kemisnya terkabul, pangkatnya nambah bintang 1 Pak Kapolda Jabar. Tepuk tangan. Dan kenaikan pangkat, jabatan itu tidak akan pernah terlepas dari peran guru dan peran orang tua. Biasanya ibunya rajin puasa, anaknya kenaikan kelasnya ibunya puasa, itu biasanya sukses anak-anaknya. Pak Pangdam 3 Siliwangi mudah-mudahan juga bintangnya nanti tambah 1 lagi. Pak Wakajati dan di Kejaksaan Tinggi juga nambah ini kan, ada nambah tanda pangkatnya. Mudah-mudahan suatu saat sebentar lagi jadi Kajati. Kemudian hadir Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan hadir juga saya tahunya mantan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bandung. Tepuk tangan. Sekarang anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Pak Kakanwil, Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Kemudian juga ada Dirut Bank Jabar dan seluruh peserta yang hadir pada kesempatan pagi hari ini yang mataharinya sangat sempurna dan kita nikmati matahari ini dengan baik. Kenapa? Karena matahari ini adalah dokter yang free dalam setiap waktu memberikan stimulus sinar yang sangat baik bagi tubuh kita, memperkuat jaringan tulang kita. Karena dokter terbaik itu 1 matahari, 2 makanan yang bergizi, yang ketiga air putih, yang keempat olahraga. Itulah dokter kita. Seluruh pelajar di Provinsi Jawa Barat dimanapun berada yang hari ini sama-sama merayakan Hari Pendidikan Nasional. Hari Pendidikan Nasional hari ini dalam dunia informasi dan komunikasi kita hari ini sangat ramai. Orang membicarakan tentang Jawa Barat. Tepuk tangan dong. Ada yang tepuk tangan hatinya agak kesel sama gubernur. Ada yang tepuk tangan bahagia. Yang pertama adalah menjadi seorang pemimpin itu transcender. Maka dia harus melahirkan gagasan-gagasan demi masa depannya. Setiap gagasan itu pasti ada yang menyukai dan tidak menyukai. Saya mengalami betul ketika kecil saya paling kesel sama bapak saya. Kenapa? Pagi-pagi saya sudah dicepretin suruh bangun jam 4. Itu kesel banget. Tapi saya nggak bisa melawan karena lihat mukanya aja nggak berani. Maghrib itu saya selalu suruh belajar ngaji. Dan bapak saya yang langsung ngajar. Kalau saya lambat meresponnya bilet atau bodoh, maka bapak saya itu megang kuping saya, diputerin gini, nangis tuh saya. Kemudian saya diajarin bagaimana berinteraksi dalam lingkungan. Saya diajarin bagaimana nyangkul. Saya diajarin bagaimana beternak. Saya diajarin bagaimana bertani. Dan saya diberi target, walaupun kelas 1 SD saya tidak naik kelas. Mulai sampai bapak saya waktu itu mengupakayakan saya, gimana anaknya enggak terlalu bodoh begini. Sampai minum zaman itu disuruh minum B-kompleks. Itu pil. Dan minumnya juga nggak bisa, muntah lagi, suruh minum lagi, muntah lagi, minum lagi, muntah lagi. Akhirnya saya bisa minum B-kompleks. Saya nggak tahu tujuannya apa. Dan setelah kelas 3, saya diberi target, kamu harus selalu ranking pertama. Dan seluruhnya pada akhirnya menjadi motivasi. Saya kalau punya nilai jelek nggak mau langsung pulang. Harus nunggu sampai sore, ngumpet-ngumpet karena rapot akan diperiksa. Tetapi ternyata saya baru terasa hari ini bahwa orang tua yang punya ambisi terhadap anaknya, ingin anaknya mengalami kemajuan,
relatif anak-anaknya berhasil. Hari ini saya meminta pada seluruh pelajar di Jawa Barat. Ke depan kita bersaing bukan teman sekelas. Ke depan kita bersaing dengan teman, bukan dengan teman sekampung. Ke depan kita bersaing bukan teman se-RW, se-RT. Ini ada hadir juga Wakil Wali Kota Bandung, saya ucapkan terima kasih. Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, saya ucapkan terima kasih. Dandim Kota Bandung, ucapkan terima kasih. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung, saya ucapkan terima kasih. Nah, kita bersaing bukan sekabupaten. Kita nanti berkompetisi antar provinsi, antar negara. Untuk itu diperlukan manusia-manusia yang sejak dini, sejak sekarang itu berkompetisi, bukan yang leha-leha. Karena manusianya diperlukan berkompetisi, maka orang tuanya harus agak tega dikit sama anaknya. Pemimpinnya harus agak tega dikit sama anaknya. Tega bagaimana? Tega anak-anaknya punya mental sebagai petarung. Tega anak-anaknya punya mental sebagai kompetitor. Yang dari mana setiap orang dia harus bersaing. Kenapa? Kita akan bersaing dan telah bersaing dengan pelajar dari Tiongkok. Anda lihat sistem pendidikannya. Anda lihat bagaimana gurunya, bagaimana metodologinya sudah semi militer sejak SD. Kita bersaing nanti dengan pelajar dari Jepang. Kita bersaing dengan pelajar dari Iran. Kita bersaing dengan pelajar dari Jerman, dari negara-negara lain yang sudah pertumbuhan ekonominya, kualifikasi pendidikannya jauh lebih tinggi di atas kita. Dan tidak ada jalan lain bagi saya untuk merubah mindset, cara berpikir, cara bertindak. Pendidikan di Jawa Barat ini saya menyebutnya pendidikan menuju gerbang Waluya. Gerbang Waluya itu apa? Gerbang Waluya itu adalah gerbang kesempurnaan, gerbang kemuliaan. Apa itu? Rakyatnya, anak didiknya pertama harus cager, harus sehat. Bagaimana cager? Satu, asupan gizinya harus baik, nutrisinya harus baik, serat-seratnya harus baik, vitaminnya harus baik. Karena harus baik, maka ada dua kualifikasi yang terjadi saya analisis di Jawa Barat. Pertama adalah orang tidak punya kemampuan membeli nutrisi, membeli vitamin, membeli protein, membeli gizi, karena ekonomi. Maka program makan bergizi gratis menjadi harapan nanti ke depan kalau sudah berlaku untuk seluruhnya. Yang kedua adalah orang punya kemampuan tapi tidak suka. Orang tuanya bisa beli daging tapi anaknya sulit makan daging. Orang tuanya bisa beli telur tapi anaknya sulit makan telur. Orang tuanya mampu beli susu tapi anaknya minum susu muntah. Kemudian yang berikutnya adalah duitnya cukup tapi makanannya setiap hari kadar nutrisinya rendah, kadar gizinya rendah, bahkan rusak, kadar proteinnya rendah. Sumber-sumber makanannya sudah berpestisida, sumber-sumber makanannya sudah direkayasa, lahirnya makanan-makanan gede, gemuk, besar. Ikan umurnya pendek, ayam umurnya pendek, telur umurnya pendek. Ini juga ancaman. Nah, untuk itu diperlukan apa? Diperlukan langkah yang struggle. Bagaimana langkah yang struggle-nya? Mau tidak mau orang tua harus mulai memperhatikan kembali gizi anaknya. Mau tidak mau orang tua harus memasukkan doa dalam masakan anaknya. Maka saya mengajak pada seluruh orang tua di Jawa Barat sebelum pergi sekolah, anak-anaknya disiapin bekal makan di sekolah. Bawa, nanti duduknya bareng sekolahnya. Yang satu miskin, yang satu kaya. Orang kaya bisa menolong orang miskin bisa memiliki saudara orang kaya. Ekonomi akan mapan. Orang saling memberi. Nilai-nilai sosial tumbuh dengan baik. Ini harapan. Saya dulu pernah memberlakukan ini ketika saya jadi bupati dan berhasil.
Awalnya saya dicaci maki, lama-lama orang tuanya mengucapkan terima kasih. Dengan saya ajarkan ke sekolah bahwa bekal orang tuanya jadi bangun pagi. Kemudian anak-anaknya bangun pagi, ke sekolahnya jadi tidak telat lagi. Karena masuknya waktu saya memimpin jam 6, kalau di sini mungkin 6.30 deh. Nah kemudian untuk apa? Lahirlah anak-anak yang sehat. Kenapa? Dipaksa tidur jam 8 karena takut bangun kesiangan. Setiap minggu mulutnya diperiksa untuk dipastikan anaknya merokok atau tidak. Kemudian dipastikan anak itu suka begadang atau tidak, lihat dari kelopak matanya. Nanti dirubah, kenapa? Ini adalah ancaman bagi anak-anak kita hari ini. Yang berikutnya apa lagi? Nanti yang lainnya banyak. Yang berikutnya apa yang harus kita lakukan? Membuat anak-anak kita memiliki kemerdekaan dalam berpikir, berbuat, dan bertindak. Kemudian setelah itu apa? Tapi terarah. Terarah pada apa? Pada profesionalisme. Profesionalisme seperti apa? Mau jadi apa? Mau jadi tentara, polisi, dokter. Maka saya untuk SMP memberikan saran. Kalau di SMA ada jurusan-jurusan. Kalau di SMP itu sudah mulai buka ruang kelas. Kelas ini adalah kelas olahragawan. Anak-anak yang menyukai olahraga. Kelas ini adalah kelas seni. Anak-anak yang menyukai seni. Kelas ini adalah kelas sains. Anak-anak yang senang penelitian. Fisika, kimia, senang biologi. Kelas ini adalah kelas calon tentara, calon polisi, calon IPDN. Terus dibuat kelas itu untuk apa? Anak-anak berkumpul dalam satu habitat kelas. Mereka akan bersaing secara kompetitif. Tapi kalau satu kelas seni disatukan dengan satu kelas olahraga, yang satu pengennya di ruang kelas bikin tulisan, bikin novel, bikin karya-karya sastra, yang satu pengennya lari terus, beda karakter. Ini SMP. Nah, kemudian apa yang dilakukan hari ini? Saya terakhir, terlalu panjang nanti. Yang dilakukan hari ini apa? Adalah bahwa terutama SMP yang sekarang berkembang Pak Kapolda Pangdam, berkelahi itu bukan lagi berkelahi seperti zaman dulu. Pukul, jambak, habis itu salaman. Bukan. Hari ini sudah mengarah pada kriminal. Saya nggak tahu sudah berapa puluh ibu-ibu datang ke rumah minta dibantu anaknya dirawat di rumah sakit, dibacok pakai celurit oleh temannya. Saya sudah nggak tahu berapa puluh anak-anak yang saya masukin ke pesantren karena pakai lem. Dan yang menarik adalah anak yang suka mencuri. Saya masukin ke pesantren, 3 kali saya masukin kabur. Pesantrennya di pagar, dia lewat jendela, dia lewat genting, loncatin pagar, sudah luar biasa. Digebukin oleh 7 orang di desanya, bertahan. Ini perlu ekstra. Orang tuanya udah nggak sanggup lagi, nangis-nangis di depan saya. Nah, saya boleh cerita. Beberapa hari yang lalu di Purwakarta ada 2 orang remaja SMP kelas 2 membunuh kakeknya karena dilarang keluar rumah pinjam motor jam 11. Dan ketika ditanya oleh penyidik, apa yang kamu rasakan? Saya bangga telah bisa membunuh. Pertanyaannya adalah, siapa yang bisa menyelesaikan ini? Orang tuanya sudah tidak sanggup. Apakah cukup hanya diamati? Apakah cukup hanya dikomentari? Maka pemimpin harus melakukan langkah-langkah extraordinary bahasanya. Langkah-langkah yang tegas, tepat, terukur. Maka kemarin dimulai anak-anak yang terlibat tawuran, satu teman beda sekolah, mukanya habis dibacokin golok. Saya kirim, bupatinya bergerak, kemudian orang tuanya bikin pernyataan, penandatangan tertulis, pakai materai, menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk dilakukan pendidikan, perubahan sikap. Nanti anak-anaknya tetap di situ, disiplinnya dibangun, tidurnya jam 8, bangunnya jam 4, pagi-pagi harus ngeberesin tempat tidurnya, ngeberesin toiletnya, salat subuh bagi yang muslim, olahraga, sarapan pagi, masuk ruang kelas pembelajaran nanti di situ, nanti guru datang ke situ, kemudian nanti sampai jam 12 atau jam 1 mereka kembali istirahat, nanti mereka belajar bertani, berkebun, elektro, otomotif. Ini
penting untuk masa depan. Nanti saya link and match dengan dunia industrinya, sehingga kita punya pasokan calon-calon pemimpin masa depan. Tidak semua orang yang nakal ketika remaja gagal di masa depan, asal mau melakukan perubahan. Ini frame, ini arah. Kenapa? Bagi mereka yang rajin memberikan komentar, coba nanti keliling kota Bandung jam 12 malam naik motor sendiri deh. Nanti keliling deh tuh di Tasik jam 12 malam naik motor. Nanti keliling deh di Cirebon jam 12 naik motor. Keliling di Depok jam 12 naik motor. Keliling di Bogor, ayo di Kerawang cobaan. Kalau berani. Kenapa? Sudah serem. Nah, dengan kerangka dasar ini hari ini apa? Tumbuh spirit dukungan publik yang sangat luar biasa. Dan hari ini sudah banyak berkomentar, Pak Pangdam, Pak Kapolda. Apa keinginan mereka? Pak, boleh nggak anak saya walaupun nakalnya baru dikit dititipin untuk dididik biar bangunnya agak pagi. Tadi pagi orang Jawa Timur sampai berkomentar, pagi ini anak saya biasanya malas bangun. Saya liatin video ini, sekarang sudah mulai rajin, pagi-pagi udah bangun karena takut didatarin ke Jawa Barat padahal dari Jawa Timur. Indonesia terus-terusan dengan pola-pola pendekatan yang hanya bicara tidak akan selesai. Harus ada tindakan yang nyata. Untuk itu kita berharap pendidikan, pola pendidikan Pancawalo ini cager, bager, bener, pinter, singer. Nah yang terakhir singer deh. Singer itu apa? Singer itu tanginas. Tanginas itu apa? Tanginas itu dia lebih dulu melakukan apapun dibanding orang lain. Orang lain belum bangun, dia sudah bangun. Orang lain belum mandi, dia sudah mandi. Orang lain belum lari, dia sudah lari. Mohon maaf, saya ngomong ilmiah. Dari sisi jam, kita ini nggak tanginas, ketinggalan. Kenapa? Waktu Indonesia Barat, Jakarta pakai. Jadi kalau ngomong bursa saham kita ini ketinggalan 1 jam, 2 jam, 3 jam dibanding negara lain. Kita lebih belakangan. Kenapa? Karena jam kita ini lebih belakangan dibanding jamnya orang lain yang di timur. Nah untuk itu prinsip dasar, jangan pernah bangun keduluan dengan ayam berkokok. Itu ada cerita Sangkuriang. Cerita Sangkuriang itu sebenarnya cerita pembelajaran agar orang Jawa Barat tidak boleh kesiangan. Kalau kita kesiangan, maka beberapa hal akan tertinggal dalam hidup kita. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Kita ingin tertib, kita ingin anak-anak di Jawa Barat kakinya sehat, jantungnya sehat, makanannya sehat, udaranya sehat, karena saya akan terus melakukan langkah membenahi lingkungan. Pola pendidikannya sehat, tidak terlalu banyak pungutan, bahkan bebas pungutan, anak-anaknya merdeka, guru-gurunya merdeka. Tetapi dia punya visi dan arah yang jelas. Bukan kemerdekaan yang tidak jelas arahnya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Hari ini saya luncurkan namanya Gerbang Pancawaluya Jawa Barat Istimewa yang di dalamnya itu adalah arah kebijakan di Provinsi Jawa Barat. Termasuk hari ini saya akan meminta pada seluruh bupati wali kota agar menyiapkan ruang kelas yang baik. Bila perlu harga sekolah itu bangunannya jauh lebih baik dibanding harga kantor. Saya ingin ruang kelasnya itu 8 kali 10 meter. 80 meter. Luas. Saya ingin di ruang kelasnya ini ada toiletnya, bersih. Ada wastafelnya, udaranya, kaca-kacanya terbuka. Ini yang saya inginkan. Ini cara membangun peradaban ke depan. Dan KPLT Provinsi Jawa Barat saya ingatkan program pembangunan anggaran Provinsi Jawa Barat yang hari ini mencapai 1,2 triliun lebih itu harus diarahkan pada lahirnya bangunan-bangunan berkualitas, bermutu, berdaya saing. Ini saya ingin bangunan sekolah itu adalah bangunan yang terkokoh. Jadi kalau ada bencana yang tidak roboh adalah sekolah. Bukan dibalik, bangunan yang paling pertama roboh adalah sekolah. Ini, dan untuk itu saya terima kasih Pak Pangdam 3 Siliwangi yang menyiapkan Rindam ini sebagai salah satu tempat dari banyak tempat untuk tempat pendidikan disiplin
anak-anak Jawa Barat. Dan saya lihat tiang benderanya belum memenuhi syarat dengan lapangannya. Dalam besok saya minta ke teman-teman Dinas Pendidikan, ini tiang benderanya harus sama dengan tiang bendera yang ada di Gedung Pakuan. Bagus, bagus dirubah. Nah, nanti ke depan, ini panas, sebaiknya ke depan diganti oleh paving block. Karena ini nanti menjadi ruang anak-anak kita untuk belajar. Pertanyaannya adalah, status sekolahnya gimana? Tetap sebagai murid di sekolah, terdaftar, nanti dapat rapot. Nanti belajarnya gimana? Dikirim guru ke sini. Bisa guru di sekitar di sini, nanti saya kasih honor tambahan. Bisa anggota TNI yang bisa ngajar, saya kasih honor tambahan ngajar. Apapun akan saya lakukan untuk pendidikan, untuk masa depan. Saya ingin Jawa Barat ke depan tak ada lagi geng motor, tak ada lagi tawuran. Udah, selesai. Dan saya ingin ke depan anak-anak Jawa Barat punya tabungan, punya investasi, punya masa depan. Bukan orang tuanya, mungkin bukan yang di sini, setiap kenaikan kelas, setiap kelulusan, selalu pinjem Bank Emok, Bank Keliling, NBK, Bank Pancasila, pinjol. Dan Jawa Barat adalah ranking pertama peminjam pinjol. Harus diturunkan oleh gubernurnya. Mau dibagi duit? Enggak. Pengeluaran orang tuanya harus ditekan. Kalau negara bisa mensubsidi, ngapain? Orang tua harus memberikan iuran. Dan sekolah yang mahal, kalau pemerintah memberikan dana BOS, itu nggak ada artinya dibanding konsumtifnya siswa. Pemerintah memberikan dana BOS, siswa uang jajannya 20.000, 30.000, 40.000, 50.000. Itu siswa. Itu. Jadi uang subsidi pemerintah nggak ada arti. Jadi yang mahal di sekolah bukan biaya sekolah. Yang mahal di sekolah adalah biaya jajan. Bener nggak? Bener nggak? Cuman bedanya kalau uang jajan orang tuanya tidak ngomel-ngomel. Tapi kalau sekolah minta sumbangan 200.000 pasti diposting di media sosial. Itu bedanya. Nah untuk itu saya ucapkan terima kasih. Semangat anak-anak Jawa Barat. Mudah-mudahan sehat. Kemudian cerdas. Kalau sudah sehat dan cerdas pasti menjadi anak-anak yang hebat. Terima kasih, salam untuk semuanya, sehat selalu, dan mudah-mudahan hari ini menjadi hari bahagia. Ini komandan upacaranya, statusnya pelajar. Siap, pelajar. Di mana? Siap, SMK Negeri 5 Bandung. SMK Negeri 5 Bandung. Kamu hebat banget ya. Mau jadi tentara? Siap, insya Allah. Allah. Saya kasih 1 juta. Siap, terima kasih Gubernur. Dalam bentuk tabungan, ya kan? Nggak tunai. Pokoknya seluruh petugas hari ini semuanya saya kasih 1 juta, 1 juta, 1 juta. Grup musik saya kasih 5 juta. Terima kasih. Siap? Siap? Yang upacara dikasih uang sakunya oleh orang tuanya masing-masing. Oh iya. Nah, itu tadi para penerima penghargaan, tadi semuanya nanti disiapin 5 juta rupiah per penerima penghargaan. Ya. Semangat? Siap? Terima kasih. Semoga kita semua menjadi pelajar yang Pancawaluya, generasi hebat dari Provinsi Jawa Barat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya, Magister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.